Garis ini yang membelah planet menjadi dua bagian, yaitu bumi bagian utara dan juga bumi bagian selatan. Dengan berbagai keistimewaannya, kali ini saya akan menjelajahi keberagaman salah satu daerah di bawah ekuator dalam ekspedisi Garis Khatulistiwa. Tepat berada di bawah garis imajiner yang membagi antara bumi bagian utara dan selatan, Indonesia mendapat julukan sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sebuah perumpamaan yang menggambarkan kekayaan negeri ini yang subur dan makmur. Garis ini yang membelah planet menjadi dua bagian, yaitu bumi bagian utara dan juga bumi bagian selatan. 2 kali dalam 1 tahun mereka akan merasakan hari tanpa bayangan selama beberapa menit. Karena letak matahari tegak lurus di atas kepala kita. Curah hujan yang tinggi dan terik matahari merupakan salah satu karakteristik bumi yang berada di bawah lintasan matahari. Dengan berbagai keistimewaannya, kali ini saya akan menjelajahi keberagaman salah satu daerah di bawah ekuator dalam ekspedisi Garis Khatulistiwa. Hidup di atas Garis Khatulistiwa membuat masyarakat Parigi Mutong merasakan perubahan cuaca yang cukup drastis. Padahal jauh, tapi teriak-teriak aja. Lagi Bang, panggil coba Bang. Oh, Pasaro! Woo! Foto! Oke! Setelah satu pohon selesai dipanen, nggak cuma orang yang pindah, tapi tangganya juga ikut pindah. Memindahkan tangganya memang harus berdiri seperti ini, dan talinya juga dibiarkan saja karena pindahnya tuh nggak terlalu jauh supaya dia lebih mudah saat diberdirikan lagi. Nah, udah langsung seperti ini kokoh. Wow, tuh kan tali. Kadangkala, petani kesulitan untuk membuatnya tegak berdiri. Tangganya kayak antena. Sudah Bang? Sudah. Tangganya tidak menyentuh pohon cengkehnya sama sekali. Nah, ini tidak akan merusak pohon cengkehnya. Terus kita juga nanti pepetiknya lebih mudah atau lebih nyaman. Cengkeh merupakan salah satu hasil alam khas Khatulistiwa. Tanaman ini selama hidupnya membutuhkan paparan sinar matahari langsung serta curah hujan. Wih, ngeri juga. Di Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah, kebun cengkeh tersebar di seantero kabupaten. Sejauh mata memandang, terlihat hamparan kebun cengkeh yang sangat luas. Kualitas cengkeh negeri ini juga sudah sangat terkenal ke seantero jagat. Tidak heran, ratusan tahun silam, orang-orang dari benua biru Eropa jauh-jauh datang untuk mendapatkannya. Ternyata cengkeh itu ada jenis-jenisnya juga. Nih, kalau yang lagi saya petik namanya adalah Sansibar. Secara bentuk, dia lebih besar, tapi lebih ringan karena ada rongga-rongganya. Nah, kalau satu lagi namanya adalah si kotok. Si kotok itu lebih kecil, tapi lebih padat isinya. Pohon cengkeh terus berbuah hingga mencapai usia 50 tahun atau bahkan lebih. Namun, puncaknya biasa terjadi pada rentang usia 10 hingga 25 tahun.
Nah, cengkeh yang diambil itu yang bentuknya masih kuncup seperti ini nih. Jangan sampai sudah berbunga karena nanti kualitasnya akan menurun dan jadi lebih ringan. Memetik buah cengkeh dengan tangga merupakan cara paling mudah dan sederhana. Mengingat di kebun seluas 7 hektar ini terdapat ribuan pohon yang harus dipanen. Satu karung ini beratnya itu mencapai 25 kilo. Jadi lumayan nih tadi kalau diangkat-angkat. Nah ini kalau sudah seperti ini akan dibawa ke kampung, lalu dibacude atau dipipil satu-satu cengkehnya. Sebagai pembuka musim panen, dalam sehari masing-masing pemilik kebun menargetkan 8 kuintal cengkeh yang harus dipetik. Kebun cengkeh ini hanya berjarak sekitar 3 km dari kampung. Bisa ditempuh 15 menit dengan berkendara. Meski jaraknya cukup dekat, perjalanan mengangkut cengkeh menuju kampung harus melewati aliran sungai. Setelah panen, proses bacude ini memang selalu dilakukan ramai-ramai. Bukan hanya buahnya saja, batang dan daun cengkeh juga memiliki nilai jual. Nggak heran kalau Indonesia dikenal sebagai penghasil cengkeh terbaik di dunia. Salah satunya di tempat ini, karena daerahnya itu dilewati oleh garis khatulistiwa yang terkenal tanahnya subur. Setelah bacude cengkeh, proses selanjutnya yaitu penjemuran. Nah, biasanya di sini dijemurnya itu 3 hari tergantung panas matahari. Kalau di garis khatulistiwa itu panasnya memang sangat menyengat, tapi curah hujannya juga tinggi. Cengkeh harus dijemur sampai kering, supaya tidak berjamur dan dapat disimpan lama. Kalau yang belum kering biasanya, tuh ketika ditekuk masih lentur teksturnya. Tapi kalau yang sudah kering, nah, langsung patah. Cuaca di khatulistiwa relatif susah ditebak. Matahari yang sebelumnya terik bisa seketika berubah menjadi mendung. Saat seperti ini, para petani harus sigap menutup cengkeh yang mereka jemur. Cengkeh disebut sebagai primadonanya rempah, bahkan sampai diperebutkan oleh bangsa asing. Makanya harga jualnya pun masih stabil sampai sekarang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Khatulistiwa juga diberkahi bentang alam yang menawan. Landscape hutan, pegunungan, hingga dunia bawah air. Zamrud tidak hanya di lempeng permukaan. Di balik birunya air laut, kehidupan bawah air bentang khatulistiwa cukup beragam. Kali ini saya mau eksplor bawah lautnya juga di daerah khatulistiwa. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Suhu air laut di sekitar garis khatulistiwa cenderung lebih hangat sepanjang tahun. Ekosistem alam yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis alga dan plankton yang menjadi sumber makanan bagi banyak makhluk laut. Beberapa kali saya melihat lionfish atau dikenal juga dengan nama zebrafish. Bagi lionfish, terumbu karang merupakan rumah, ladang makanan, sekaligus benteng dari para pemangsa. Nemo dan anemon bersifat simbiosis mutualisme. Keduanya saling membutuhkan untuk menjaga dan menarik mangsa. Kondisi lingkungan yang stabil dan paparan sinar matahari yang melimpah merupakan penyokong utama pertumbuhan terumbu karang. Rumah yang ideal bagi berbagai jenis makhluk laut. Jauh semakin ke dalam, saya bisa melihat berbagai macam terumbu karang yang berwarna-warni, ikan dengan bentuk yang unik, serta makhluk laut lainnya yang menarik. Bedanya
diving di daerah Khatulistiwa sama yang tidak, di sini tuh rasanya lebih hangat. Sampai di kedalaman berapapun tadi, sampai di 20 meter juga masih tetap hangat. Nah, itu membuat terumbu karang yang ada di sekitarnya ini jadi lebih bervariasi. Biota lautnya juga tadi beragam. Secara geologis, Parigi Motong merupakan hasil tumbukan atau subduksi dua lempeng tektonik, sehingga membentuk landscape berbukit. Di permukaan tanah, beragam aktivitas warganya tidak pernah berhenti sedetik pun memanfaatkan hasil kuasa alam ini. Salah satunya dengan memelihara hewan ternak. Jadi kami mendapat laporan dari warga desa Uwefolo bahwa ada hewan ternak yang terjebak. Nah, ini sekarang saya bersama warga, tim damkar dan juga tim vertical rescue mau langsung evakuasi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Perjalanan menuju lokasi kejadian cukup sulit. Medan yang ekstrim serta terjal menjadi tantangan bagi kami. Untuk menuju tebing ini medan yang dilalui cukup sulit. Karena benar-benar curam. Wah, lewat mana bang? Ke sana. Ternyata hewan ternaknya terjatuh ke bawah. Jadi otomatis kita akan rappelling dari atas ke bawah. Nanti akan ada 2 tali yang diturunkan. Nah, di atas lagi siap-siap masang tripod dulu. Tim kemudian memasang tripod yang berfungsi sebagai alat penyelamatan darurat. Berbentuk menyerupai piramida, alat ini cocok untuk menjangkau korban yang terjebak di tempat yang sulit. Semua tim saya berharap untuk bertanggung jawab bagaimana caranya ternak yang jatuh tetap bisa selamat. Oke bang, nanti Bang Enda yang turun duluan ya. Satu-satu kita akan turun ke bawah. Tapi diawali oleh Bang Enda dulu yang akan langsung mengevakuasi hewan ternaknya yang ada di bawah. Oke, ayo pelan-pelan kita turun Bang. Bahaya sekali nih medannya. Di bawah itu udah langsung sungai dan banyak bebatuan. Jadi pelan-pelan nanti dari bawah akan digendong, dibawa ke atas. Makanya nanti Bang Enda talinya ini akan ditarik dari atas sana. Sambil dipandu oleh Bang Wawan. Supaya kambing tidak kabur saat dievakuasi, terlebih dahulu Bang Enda mengalungkan tali dan memastikan kambing tidak akan banyak bergerak. Baik Pak, berarti habis ini kambingnya udah bisa langsung diserahkan ke warga setempat. Sudah aman Bang kambingnya. Awas talinya. Mengikuti kegiatan evakuasi seperti ini menjadi pengalaman yang baru buat saya. Apalagi melihat medan yang sangat ekstrim, membutuhkan alat, kesiapan, dan juga keahlian yang khusus supaya proses rescue itu bisa berjalan dengan baik. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Berhasil kita Bang!
Khatulistiwa adalah zamrud, berkah alam yang belum tentu dimiliki negara lain. Masyarakat Parigi Motong memiliki cara khas dari kemurahan alam Khatulistiwa. Setelah dipanen, niranya langsung diolah. Nah, ini kelihatan kualinya besar sekali. Ini muat bisa sampai 70 liter. Air nira mengandung sukrosa atau gula pasir dalam jumlah yang cukup besar. Karena termasuk gula alami, nira dianggap lebih sehat jika dibandingkan gula olahan. Kalau sudah seperti ini, tinggal menunggu gulanya itu mengental. Sebenarnya pembuatan gula tapo itu mirip seperti gula biasa, cuma bedanya gula tapo itu pakai kelapa. Nah, ini kelapanya. Kita buka terus parut ya, Pak. Gula tapo adalah camilan khas masyarakat Parigi. Banyak juga yang menyebutnya gula kelapa. Sesuai namanya, gula tapo diberi tambahan parutan kelapa yang membuat rasanya lebih gurih. Dalam satu kuali, kelapa yang dibutuhkan itu kurang lebih ada 5 butir. Dan yang digunakan juga kelapa tua. Harus diparut seperti ini, supaya nanti adonannya tercampur dengan rata dan juga bagus. Diparutnya juga masih dengan cara yang tradisional. Kelapa yang digunakan bukan hasil parutan mesin, melainkan hasil kukur yang bertekstur sedikit kasar. Gula tapo memang tidak dibikin setiap hari karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nih, parut kelapa aja dibantuin sama ibu-ibu biar lebih cepat. Jadi nanti kalau misalnya itu udah siap untuk dicampur kelapa, tinggal diaduk nanti ya Pak ya. Ternyata lumayan pegel juga Bu. Boleh, saya duduk. Bapak juga mau kan? Aduh, saya pintar juga nih. Boleh, boleh, boleh. Jangan ketawa. Kemarahan. Nah, begitu sudah cepat. Mengolah air nira menjadi gula biasanya dilakukan dengan cepat. Jika tidak, adonan akan mengeras dan sulit untuk dicetak. Gula tapo campurannya itu nggak cuma kelapa, tapi ada tepung terigu dan juga tepung beras, supaya rasanya juga nanti lebih enak. Selain itu, harga jualnya juga jadi lebih mahal. Kedua tepung ini berfungsi untuk menyatukan parutan kelapa dengan adonan. Gula yang sudah mengental dicampur dengan tepung terigu, tepung beras, dan juga kelapa. Lalu sambil diaduk-aduk seperti ini, supaya tidak menggumpal. Sebenarnya saya mau nyoba nih, ngaduk-aduk. Tapi butuh keahlian khusus. Kalau asal-asalan bisa gagal nanti hasilnya, bahaya. Oke. Seperti membuat dodol, mengolah gula, adonan harus terus diaduk dengan stabil. Jika tidak, adonan gula tapo akan gosong di bagian bawah dan cenderung menggumpal. Sudah Pak, saya boleh dikasih coba tapi tetap harus dipantau supaya tidak gagal. Lumayan juga Pak, berat ya lama-lama ini. Ya, makin lama makin berat. Makin lama makin berat, makin mengental dia, apalagi tadi sudah tercampur dengan tepung. Hati-hati Pak. Selanjutnya, adonan gula tapo masuk ke dalam proses pendiaman atau resting. Jika adonan terlalu panas saat dicetak, gula yang dihasilkan bisa retak atau mudah pecah. Dengan didiamkan sebentar, suhu adonan akan lebih stabil, sehingga hasil cetaknya lebih baik. Proses mencetaknya juga harus cepat pergerakannya, karena kalau tidak seperti itu, gulanya akan cepat mengeras lagi. Nah ini sekarang saya lagi bikin tipis di cetakan supaya lebih cepat kering. Seperti gula merah atau gula aren, adonan gula tapo mengandung kadar air yang lebih rendah dibanding gula pasir, sehingga membuatnya cenderung lebih cepat mengeras. Lama-lama bentuknya mengeras seperti ini.
Udah tercetak. Mengering. Ya, Kalau udah kayak gini udah bisa langsung dicoba kan, Bu? Ya, makin enak kalau udah bermalam paling enak lagi. Oh, kalau sudah disimpan Dia semalaman. kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk. Semalaman ya kriuk-kriuk. Wow. Oke, Bu. Enak banget. Enak banget. Setelah jadi, rasa manisnya itu jadi bercampur gurih karena ada kelapanya. Kalau sudah kering, tinggal dibungkus pakai daun biru. Seperti ini jadinya. Ya, dibungkus terus diikat. Baru habis itu bisa dinikmati atau dibawa ke pasar biasanya ya, Bu. Pengrajin sengaja menggunakan daun yang sudah kering. Jika daun yang masih hijau dipakai, gula tapo akan basah dan lengket karena daunnya masih mengandung air. Emang bener ya, hasil alam itu harus sejajar dengan kreativitas warganya. Terbukti dari hasil nira yang berlimpah tidak hanya bisa menghasilkan gula aren saja, tetapi juga ini nih, gula tapo yang bikin nilai jualnya semakin lebih tinggi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Gula tapo berbahan dasar air manis alami. Bahan tersebut diperoleh para pembuat gula dari tetesan air nira yang disadap. Udah mulai kumpul banyak tuh kayaknya di atas, Pak. Kayaknya banyak. Iya. Berarti Bapak naik, nanti saya nyusul naik ya, Pak? Iya, boleh. Gula tapo merupakan makanan tradisional khas Parigi. Nah, proses pembuatannya itu panjang. Sekarang saya mau mengambil salah satu bahan utamanya, yaitu nira dari pohon aren. Nah, memang harus manjat dulu nih. Yuk. Ayo, Pak. Yuk. Saya nyusul ya, Pak. Ya, boleh. Hati-hati, Pak. Aren adalah jenis pohon yang hanya bisa tumbuh dalam iklim khatulistiwa, di mana musim panas dan hujan tersedia sepanjang tahun. Setiap pohon aren yang biasa dipanen itu memang sudah disediakan tangga seperti ini. Tapi tangganya tangga kecil yang terbuat dari bambu. Tapi ini sudah dipastikan aman. Pak, dikit lagi saya sampai, Pak. Batang pohon aren dibungkus kulit yang keras dan beruas. Daunnya lebih lebar dibanding jenis pohon palem lainnya. Pak, ini kita berarti sambil buka dulu ya, Pak. Yuk. Nah, ini. Wih, lebahnya makin banyak. Kita langsung angkat aja, Pak. Boleh. Terus Lepas. lepas aja. Iya. Pak, ini kalau ada lebahnya sih nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, yang penting dia nggak bisa ya karena digigit tuh bagus nih. Nanti tinggal disaring lagi. Saring. Berada di ketinggian di bawah bayang-bayang lebah, saya harus tetap fokus supaya jerigen berisi aren tidak sampai jatuh dan tumpah. Tadi kita sudah ngambil nira yang sudah terkumpul banyak, itu yang kemarin atau yang sore hari itu sudah ditaruh. Nah, sekarang pagi memang waktunya diambil dan naruh lagi, baru nanti sore diambil lagi karena niranya udah terkumpul. Supaya mengeluarkan tetesan nira, batang aren harus disadap atau diberikan sedikit sayatan. Ini ya, Pak. Jadi bunga pohon aren itu ada yang jantan dan juga betina. Kalau yang jantan itu biasanya dibiarkan saja sampai jadi buah. Kalau yang betina itu dilukai seperti ini dan dimanfaatkan niranya karena jumlah niranya itu lebih banyak daripada yang jantan. Nira adalah cairan manis yang dihasilkan oleh beberapa jenis tanaman, termasuk pohon aren.
Pak, ini kalau langsung dicobain bisa, Pak? Ya bisa. Wow, manis, enak banget. Seger. Oke, Pak. Kita taruh ya, Pak. Cairan alami ini sering digunakan sebagai bahan baku untuk membuat berbagai produk makanan dan minuman. Nah, ini nih cara panennya. Jadi tempatnya itu ada dua. Yang di atas itu berfungsi sebagai penyaring nira. Jadi di dalam ini, botol ini ada sabut kelapa. Itu fungsinya supaya niranya itu tidak cepat asam dan juga niranya itu terhindar dari kotoran. Sabut kelapa memiliki sifat higroskopis yang mampu menyerap air dengan baik. Sehingga nira yang ditampung dan disaring sabut kelapa akan menjadi lebih kental dengan kandungan gula yang lebih tinggi. Diikat-ikat dulu supaya hasil tampungan niranya itu tidak jatuh. Terus di bagian paling atas ini memang ditutup pakai kain supaya tidak terkena hujan. Air hujan dapat membawa berbagai macam kotoran dan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Jika kontaminasi ini terjadi, nira akan menjadi lebih cepat basi dan berbau tidak sedap. Dalam satu pohon, itu nira yang dipanen bisa di beberapa dahan. Ini pertama yang ada di depan saya, terus satu lagi ada di samping, sebelah kiri. Jadi lumayan banyak juga, apalagi kalau di musim penghujan seperti ini, jumlah niranya juga banyak. Saya ke samping ya, Pak. Hujan yang terus-menerus akan mengisi kembali cadangan air tanah. Akar aren akan menyerap air tanah lebih banyak. Kemudian diangkut ke bagian-bagian pohon, termasuk bunga yang menghasilkan nira. Udah mulai netes, Pak? Yo, udah. Bagus. Nah, kebetulan pohon yang saya naiki ini itu baru panen pertama kali. Dan usianya ini udah 7 tahun. Memang minimal usia pohon aren yang bisa dipanen itu 6-7 tahun. Ini 5 liter ada ya? Sebenarnya dalam satu pohon ini dapat 5 liter itu belum terlalu banyak karena biasanya Bapak bisa dapat 25 liter 25. dalam satu pohon. Setiap hari Pak Muhyiddin memanen 2 kali, pagi dan sore. Ia bisa mendapatkan 250 liter air nira. Pohon aren yang tumbuh di daerah lain dibandingkan dengan yang tumbuh di sini itu biasanya lebih banyak. Karena apa? Karena curah hujan yang memang lebih tinggi, panasnya juga dapat. Jadi kalau pas lagi musim panas di sini panas banget ya, Pak? Iya, panas. Nah, makanya nira yang dihasilkan itu jauh lebih banyak.